Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Sekarang yang mau saya kasih informasi sama kalian semua adalah tentang laptop yang harganya bersahabat dan murah meriah. Ngomong-ngomong kalau harga murah, ini laptop itu udah mau masuk tahun 2022, harganya udah normal semua bro. Mulai dari low end series sampai high end sampai seri gaming, semua harganya udah pada nyaman di kantong. Beda cerita kalau kalian beli pas PPKM atau beberapa bulan yang lalu. Ini laptop suplainya terbatas, harganya tinggi semua dan orang-orang pada butuh untuk kerja WFH. Akhirnya laptop juga tinggi. Kalau sekarang udah normal semua. Dan ini laptopnya review dari merek Asus, dia seri terbaru. Yang tipe lengkapnya adalah Asus A509FA. Dan harga untuk produk ini dibanderol di angka Rp6.199.000. Yang saya rasa harga untuk produk ini udah cukup bisa bersaing dibandingkan kompetitor yang lain. Keunggulan dari laptop ini, dia udah menggunakan prosesor Intel Celeron yang terbaru yaitu N4305. Dia udah dual core dan dual thread, terus speednya itu dia meningkat dibandingkan N4020. Kecepatan prosesor ini di angka 2,2 GHz. Yang tentu saja laptop ini disandingkan sama RAM 4GB DDR4 yang udah tersolder. Tapi laptop ini masih dikasih satu slot kosong lagi. Saran saya kalau beli laptop ini ditambahin 4GB aja udah cukup ngebut jalannya bro. Kalau ditambahin tinggi-tinggi apa nggak boleh mas? Ya boleh aja. Saran saya tambah 4GB itu udah. Ini laptop akan nyaman bisa mengakomodasi semua software kalian yang digunakan di laptop ini. Terus laptop ini juga dikasih penyimpanan yang cukup gede. Dia penyimpanannya itu 512GB. Jenisnya adalah SSD M2 yang PCI generasi ketiga. Dan yang kalau kita tes pakai software Crystal Disk Mark, kecepatan SSD-nya lumayan bro, masih di atas 2000-an. Tepatnya di angka 2119 sama 145 MB per second. Itu speed SSD-nya. Terus laptop ini juga memiliki penyimpanan tambahan. Jadi dia dual storage teman-teman. Selain SSD bawaan, dia masih ada satu slot kosong untuk SSD atau hard disk SATA. Jadi buat teman-teman yang suka nyimpen file gede-gede, ini laptop akan cocok buat kalian. Terus laptop ini kan dia basic prosesornya Intel Celeron, dan akhirnya ini laptop juga VGA-nya integrated graphics atau jadi satu sama prosesor. VGA-nya menggunakan Intel UHD 610. Buat apapun lancar, pokoknya jangan game berat-berat. Sekedar edit tipis bisa mas, pakai Movie Maker aja biar lancar. Terus ini laptop juga dibekali sama software Windows 10 serta Office Home Studio yang 2019. Saya rasa laptop ini akan nyaman kita gunakan di berbagai aktivitas, terutama yang berhubungan sama angka-angka, karena laptopnya layarnya cukup gede. Untuk yang selanjutnya mau saya infokan sama kalian semua adalah tentang desain dari seri Asus A509FA ini. Ini laptop semua materialnya itu berbahan dari plastik ABS. Jadi otomatis laptop ini bobotnya jadi enteng di angka 1,69 kg. Dan si Asus ngasih warna pada produk yang kita review ini, dia warnanya slate gray. Tapi sebenarnya Asus ada beberapa warna untuk tipe ini bro. Cuman menurut saya buat temen-temen yang nggak suka ngerawat laptop atau nggak bersihan orangnya akan cocok pakai warna seperti ini. Karena kalau kotor nggak akan kelihatan. Ini poin penting warna gelap bro. Terus ini laptop juga kalau kita melihat secara layar, dia layarnya cukup gede dan lega. Yang ukurannya 15,6 inch, panelnya menggunakan multi-end dan resolusinya Full HD di angka 1920x1080. Meskipun laptop ini layarnya TN, dia tetap memiliki warna kecerahan di angka 200 nits yang saya rasa ini akan membuat nyaman mata kalian. Dan si Asus juga ngasih warna akurasi pada laptop ini di angka 45% NTSC. Selanjutnya ini laptop kalau kita gunakan juga dia memiliki view angle di angka 178 derajat seperti ini. Memang dia nggak bisa di full, tapi saya rasa itu nggak ada masalah juga. Untuk yang selanjutnya laptop ini kalau kita komen yang lain adalah segi kamera. Kamera laptop ini resolusinya tergolong di bawah 720 pixel. Kamera resolusinya cuma VGA. Jadi buat teman-teman yang kebutuhan meeting zoom, ini mungkin akan terlihat sedikit gambarnya kurang bagus, tapi tetap nyaman dipakai. Dan mungkin nilai positif dari layar yang 15,6 inch ini adalah dari segi keyboard bro. Jarang-jarang kalau kita bahas laptop 6 juta itu memiliki fitur backlight keyboard sama ada fingerprint. Tapi si Asus ngasih semua itu pada perangkat ini. Ini keyboardnya udah backlight, dia ukurannya full size, ada numeric pad, tapi tetap ada yang nggak enak di sini ya. Nggak enaknya itu adalah tombol powernya jadi satu di dalam keyboard sini. Terus si Asus juga ngasih security yaitu fingerprint yang terletak pada touchpadnya. Sementara touchpadnya kalau kita gunakan dia juga cukup responsif. Klik kanan dan klik kirinya nyaman untuk kita kliki. Untuk yang selanjutnya adalah
konektivitas sama colokan-colokannya. Ini laptop menggunakan Wi-Fi 5 serta Bluetooth 4.0 dan colokan-colokannya itu saya bisa bilang ini umum yang dimiliki sama Asus. Memang ada beberapa yang dikurangi, tapi saya rasa itu nggak ada masalah teman-teman. Karena dia memiliki port USB tipe C, ada juga port HDMI, micro card reader, ada juga jack 3.5. Yang absen di sini nggak ada jack untuk LAN saja. Selain itu dia normal dan aman untuk digunakan. Untuk yang selanjutnya, pas saya menggunakan laptop ini, saya rasa yang nyaman lagi bukan cuma layarnya sama keyboardnya. Ini laptop juga memiliki baterai yang cukup lumayan awet. Dia baterainya sebenarnya kecil teman-teman, ukurannya 2 sel dan 32 Wh, serta menggunakan adaptor di angka 45 watt yang colokannya bulat. Tapi ini laptop pas kita gunakan untuk kerja produktif, dia baterainya mampu dipakai hingga 5-6 jam. Untuk pengaturan baterainya, kalian bisa menyesuaikan lewat settingan My Asus. Di sini itu dipermudah semuanya, mulai dari monitoring perangkat kalian, menyeting kapasitas baterai, terus juga laptop ini meskipun dia Intel Celeron, nggak usah khawatir, dia ada fan-nya bro. Jadi pas kalian menggunakan agak kerja multitasking yang banyak, ini laptop nggak akan gampang lag juga. Sama laptop ini kalau kita gunakan untuk entertainment, saya rasa istimewa sekali suaranya karena dia dikasih speaker yang stereo dengan menggunakan software dari Sonic Master yang efek sampingnya adalah audionya benar-benar nyaman di telinga kita pas dengerin musik ataupun mau streaming film. Tapi nggak berhenti di sini juga, ini laptop juga akan saya tes tipis-tipis karena dia prosesornya basic. Saya rasa mungkin untuk game tipis-tipis biar kita nggak jenuh pas kerja itu penting juga. Silahkan disimak seperti ini angka-angkanya. Gimana teman-teman menurut kalian laptop dari Asus yang dibanderol di harga 6 jutaan ini? Kalau menurut saya ini laptop memang untuk kebutuhan basic. Ya edit tipis-tipis bisa, tapi pakai software yang ringan-ringan. Photoshop, Corel, atau Movie Maker akan jalan normal di varian prosesor ini. Terus laptop ini kalau kita lihat dari kekurangan sih ada juga. Kekurangannya adalah dari segi layar. Layarnya itu dia menggunakan panel TN. Ini aja kekurangannya. Tapi kalau kelebihan, ini laptop lebih menguntungkan dipakai untuk kebutuhan sekolah sama kerja yang urusannya datanya banyak. Karena laptop ini memiliki fitur-fitur premium. Yang pertama, dia memiliki fitur keyboard backlight. Yang kedua, dia ada fingerprint yang terletak pada touchpad-nya. Terus laptop ini kalau kita gunakan untuk jangka panjang, dia memiliki komponen-komponen yang full upgrade. Contohnya memori bisa di-upgrade dan penyimpanan dual storage. Ini akan cocok buat teman-teman yang suka nyimpen data banyak, tapi nggak suka pakai hard disk eksternal. Sama layarnya, meskipun dia TN, kecerahannya cukup istimewa dipakai. Dia itu kecerahannya di angka 200 nit sama akurasi layarnya di angka 45% NTSC. Jadi saya kira kekurangan panel TN bisa ditutup semua oleh kelebihan yang saya sebutkan tadi. Sama si Asus juga kalian masih bisa menyeting untuk layarnya itu pada settingan My Asus. Di sini kalian bisa setting untuk settingan normal, vivid, manual, dan untuk kecerahan layar yang nyaman dipakai di mata kalian. Jadi saya kira harga 6 jutaan mendapatkan fitur premium ini akan sangat menguntungkan buat kalian semua. Wes gini aja teman-teman ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like buat teman-teman yang suka, kalau yang nggak suka bisa komen, mungkin bisa saya perbaiki biar lebih bagus lagi ngasih informasi sama kalian. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?